Nah, kemudian yang G3 ini merupakan gaya arah sumbu Y-nya, kemudian U3 dan P3 ini merupakan nilai dari DOF-nya. Nah, kemudian di sini ada nilai E-nya sebesar 200.000 MPa. Nah, di mana E ini merupakan nilai elastis modulitas yang ada pada masing-masing material yang kita gunakan, apakah itu beton bertulang ataupun dari baja. Nah, di sini sudah diasumsikan ada nilai E-nya sebesar 200.000 MPa. Kalau kita konversikan ke dalam satuan Newton per milimeter persegi, nah kalau kita konversikan ke satuan lain ya biar seragam dengan yang lainnya, nanti ini menjadi Newton per milimeter persegi, jadi tetap 200.000. Nah, yang membedakan hanya MPa itu sebenarnya sama dengan Newton per milimeter persegi. Nah, kemudian data lain yang juga sudah diasumsikan di sini adalah nilai A atau luas penampangnya ini sebesar 37.500 mm persegi. Jadi ini hanya berupa asumsi saja. Nah, kemudian panjang batangnya L-nya itu adalah 3.201,56 mm. Di L yang dimaksud di situ adalah L yang di sini ya. Sementara untuk yang di batang 3 sebenarnya kan sudah ada nih nilai di sini, ini sepanjang batang 3 ini adalah 5 meter. Nah, kemudian berikutnya, berdasarkan dari gambar yang ada ini, maka kita bisa melakukan perhitungan dan menggunakan analisis menggunakan metode metrik dalam perhitungan gaya dalam yang akan kita dapatkan berdasarkan dari gambar di sini. Nah, yang perlu menjadi catatan adalah yang ada nilainya itu adalah pada titik join 2, yaitu berupa ada beban horizontal sebesar 20.000 Newton, kemudian beban vertikalnya sebesar 50.000 Newton. Nah, kemudian ini adalah prosedur perhitungan analisis struktur dengan metode kekakuan langsung dengan menggunakan metode metrik. Yang pertama ini adalah merakit metrik kekakuan elemen K masing-masing batang. Nah, jadi masing-masing batang ini kan ada batang 1, batang 2, dan batang 3. Nah, masing-masing batang ini kita akan susun metrik kekakuannya berdasarkan dari data-data yang ada di sini tadi. Ada nilai E-nya, ada nilai A-nya, kemudian ada juga nilai L pada masing-masingnya. Karena di sini ada 3 batang, maka akan ada 3 batang yang akan kita definisikan, kita hitung matriks kekakuan. Di sini ada batang 1, batang 2, dan batang 3. Nah, kemudian yang kedua nanti adalah membuat metrik transformasi yang menunjukkan arah DOF masing-masing dari batangnya. Nah, kemudian yang ketiga langkahnya nanti adalah menghitung matriks C transpose, kemudian dikalikan dengan matriks kekakuannya, dikalikan dengan matriks transpose untuk masing-masing batang. Nah, langkah yang pertama dulu, langkah yang pertama dulu adalah untuk matriks kekakuan untuk yang di batang 1. Nah, ini yang batang 1, di mana luas penampangnya, bentuk penampangnya adalah 25 kali 15 cm ya. Nah, kemudian untuk matriks kekakuan, jika dia berbentuk elemen truss atau rangka bidang, koordinat lokal untuk matriks kekakuannya persamaan yang kita gunakan adalah yang ada di seperti ini. Jadi, matriks kekakuan I itu adalah A dikalikan dengan E dibagikan dengan L, kemudian 0, kemudian di sini ada minus dibagikan lagi dengan L, kemudian 0. Jadi ada matriks 4 kali 4 ini khusus untuk yang matriks kekakuan elemen truss. Nah, jadi nanti kalau ada contoh soal berupa matriks, contoh soal berupa bidang portal misalnya ya, akan berbeda rumus persamaan matriks kekakuan yang akan kita gunakan. Nah, dari data yang ada di sini tadi, masukkan ke dalam rumus yang ada di sini. Nah, nanti ketika ini sudah hampir selesai penjelasan tentang hitungan matriks, maka yang Microsoft Excel ini akan saya kirimkan di classroom-nya. Nah, jadi memang ini coba dipahami pelan-pelan, nanti kita akan bahas tahapan demi tahapan. Nah, kalau kita lihat di sini, berdasarkan rumus, ini A dikalikan dengan E dibagikan dengan L, di mana A-nya tadi adalah diasumsikan luas penampangnya itu untuk yang di batang 1 ya 37.500 mm persegi. Nah, kemudian yang perlu menjadi catatan adalah samakan satuannya. Jika elastis modulitas tadi satuannya MPa, supaya lebih gampang nanti untuk menghitung perkalian dari berbagai ini ya masing-masing koefisiennya, maka persamakan satuan pada masing-masing elemen ini. Nah, seperti A sama-sama dijadikan dalam satuan milimeter, L ini juga sama dijadikan dalam milimeter. Nah, ini kan sudah sesuai dengan rumus yang ada di persamaan matriks kekakuan ini.
Jadi A dikalikan dengan E-nya dibagikan dengan L. Nah, sehingga nilainya adalah 234,2606. Nah, kalau kita menggunakan kosa-kosa ini kan tinggal masukin nih rumus-rumus yang ada di sini, tinggal di blok-blok saja, kemudian dikalikan, kemudian dibagikan. Nah, kemudian yang di sini tetap 0 sesuai dengan yang ada di rumus persamaan yang ada di sini. Jadi untuk kolom yang kedua, matriks kekakuan yang di batang 1, di sini nilainya 0. Kemudian juga untuk yang di kolom keempat, nilainya juga 0 sesuai dengan yang ada di rumus persamaannya. Nah, begitu juga untuk yang bagian sisi ini, kolom di sini, masukin angka-angka ke dalam rumus yang sudah ada di sini. Nah, karena kita menggunakan Microsoft Excel ya, ini lebih gampang. Nah, karena ini kebetulan untuk yang kolom yang ketiga ini, yang membedakan hanya berupa tandanya saja nih. Kalau di sini tandanya adalah plus, maka di sini nilainya minus seperti yang ada di persamaan dari matriks kekakuan elemen truss atau batang ini. Ini cukup disamakan di sini, tapi dikasih tanda minus di awalnya. Nah, begitu juga yang di sini. Kalau di sini dia minus, di sininya dia plus. Nah, ini juga sama. Ini bisa dikalikan dengan minus di sini, dikalikan dengan minus, hasilnya menjadi plus di sini. Nah, jadi untuk yang batang 1, kita sudah dapatkan sebuah matriks K-nya, matriks kekakuan berdasarkan dari data-data yang ada di sini tadi, berupa ada nilai E atau elektris modulitas, kemudian nilai A luas penampang dari batang 1 ini, kemudian L untuk panjang dari batang 1 ini. Nah, jadi sudah kita dapatkan satu matriks kekakuan untuk yang di batang 1. Nah, seperti yang dijelaskan di prosedur perhitungan tadi ini, maka harus ada matriks yang kedua berupa matriks transformasi untuk rangka bidang. Nah, kalau untuk yang di rangka bidang, ini khusus rangka bidang ya, nanti akan berbeda untuk yang di rangka ruang ataupun berbentuk portal, nanti persamaan matriks transformasinya juga akan berbeda. Nah, jadi kalau untuk yang matriks ini merupakan hasil dari persamaan dari matriks kekakuan elemen truss atau rangka bidang. Nah, kemudian ini adalah matriks T atau matriks transformasi untuk rangka bidang khusus untuk yang di batang 1. Nah, jadi kita fokus yang di batang 1 saja dulu. Nah, di mana di sini ada berdasarkan dari sudut ya, karena yang di batang 1 ini kan berbentuk bidang diagonal, artinya akan ada sudut terhadap sumbu X ataupun sumbu Y-nya. Nah, di sini dimasukkan ke dalam persamaannya. Nah, sudutnya di sini. Nah, sudutnya di sini diasumsikan 38,66 derajat ya. Nah, masukkan persamaannya ke dalam sini. Jadi yang 0,7807 ini merupakan nilai cos alfa dari ini. Jadi sudut besar sudut dari ini yang dari batang 1 ini sebesar 38,99 derajat. Nah, masukin sudut besaran sudutnya itu berdasarkan dari rumus matriks transformasi ini. Jadi tinggal diketikkan di sini, ini matriks alfa besar, ini adalah nilai alfa atau sudutnya berupa 38,66. Jadi tinggal dimasukin berdasarkan dari persamaan matriks transformasi ini kan cos alfa. Jadi sini cos, kemudian buka kurung, klikkan kepada bagian sudut atau alfanya, kemudian di enter, nah akan keluar hasilnya. Nah, begitu juga untuk bagian baris dan kolom yang lainnya. Nah, jadi kan berbentuk matriks budur sangkar ya, ini yang ada nilai sudutnya, ini juga sama ada nilai sudutnya, kemudian yang ini yang ada matriks nolnya. Nah, sesuai dengan yang ada di matriks yang ada di persamaan matriks transformasi. Jadi yang dua ini merupakan ketentuan ataupun ketetapan untuk elemen truss ya. Jadi kalau nanti ada yang rangka ruang akan berbeda lagi rumus yang akan kita gunakan untuk perhitungan matriks kekakuannya. Jadi kita sudah dapatkan untuk yang di batang 1 kita sudah dapatkan dua buah matriks. Yang pertama adalah matriks kekakuan, ini berdasarkan dari data-data material pada batang 1. Kemudian yang kedua, matriks transformasi ini berdasarkan dari sudut dari batang 1. Nah, di mana sini diasumsikan sudutnya adalah 38,66. Jadi kita sudah dapatkan dua buah matriks. Yang pertama ini adalah matriks kekakuan, yang kedua adalah matriks transformasi. Nah, kemudian berikutnya jika berdasarkan dari keterangan di sini tadi ya, berdasarkan dari perhitungannya, kita juga harus memiliki matriks transpos yang di matriks transformasi yang
transposkan. Artinya seperti kita bahas pada pertemuan sebelumnya dalam operasi matriks, matriks yang ditransposkan itu kita ubah posisinya. Jika di matriks awalnya dia berupa baris, maka untuk matriks transposnya kita ubah dia menjadi posisi kolom. Nah, seperti di sini nih, matriks T1, kita namakan dia matriks T1 itu berdasarkan ini adalah matriks transformasi ya. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi yang matriks T1 ini kita akan ubah dia menjadi matriks T1 yang ditransposkan. Artinya matriks yang di sini kita ubah posisinya dari baris, kita ubah dia menjadi kolom. Jadi T1 yang ditransposkan di sini. Nah, kalau kita lihat di sini posisinya sebagai baris ya di matriks T1. Nah, dia dijadikan untuk kolom pada matriks T transposnya. Begitu juga dengan yang ini, baris di sini menjadi kolom kedua, baris ketiga di sini menjadi kolom ketiga, baris keempat di sini menjadi kolom keempat. Nah, jadi kita sudah dapatkan 3 buah metrik berdasarkan dari keterangan prosedur ataupun langkah-langkah nanti dalam melakukan perhitungan analisis struktur. Yang pertama tadi adalah melakip matriks kekakuan masing-masing batang. Jadi kita fokus dulu untuk yang di batang satunya. Kita sudah dapatkan untuk matriks kekakuan, di mana ini berdasarkan dari rumus dari matriks kekakuan. Nah, yang perlu menjadi catatan adalah, ingat ini hanya untuk elemen truss atau rangka batangnya saja. Tapi kalau nanti ada rangka ruang atau portal atau 3 dimensi, persamaan yang digunakan akan berbeda. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat matriks transposmasi atau matriks T di sini atau T1 di sini. Ini berdasarkan dari data sudut pada batang masing-masing batang. Nah, di sini dalam hal ini diasumsikan sudutnya tadi adalah 38,66 derajat. Nah, ini adalah matriksnya. Ini berdasarkan dari rumus matriks transformasi, juga berdasarkan dari sudut pada batang satu. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah menghitung matriks T1 yang ditransposkan, kemudian kita kalikan ketiga buah matriks ini. Jadi yang ketiga ini menghitung matriks T yang ditransposkan, kemudian dikalikan dengan matriks kekakuan, kemudian dikalikan dengan matriks transposmasi. Artinya, kita sudah mendapatkan 3 buah matriks. Ini matriks kekakuannya, ini matriks transposmasinya, ini matriks yang ditransposkan. Jadi di sini simbolnya matriks T1 yang ditransposkan. Seperti yang kita jelaskan tadi, matriks transpos itu adalah matriks yang kita ubah dari posisinya awal yang menjadi dari sebuah baris, kita ubah ke posisi kolom. Nah, langkah yang ketiga adalah kita akan melakukan perkalian dari 3 buah matriks di sini. Jadi matriks T transpos dikalikan dengan kekakuan, matriks kekakuan dikalikan dengan matriks T1-nya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, untuk perkalian matriks ini bisa langsung kita kalikan 3 buah matriks atau bisa dilakukan secara bertahap. Misalnya kita kalikan dulu nih untuk matriks kekakuan dikalikan dengan matriks T transpos. Di matriks kekakuan dikalikan dengan matriks T1 misalnya ya. Nah, ini adalah rumusnya. Ini karena kebetulan dilakukan 3 kali perkalian ya. Jadi langsung dilakukan secara bersamaan, jadi tidak dilakukan dengan 2 tahap. Nah, rumus untuk melakukan perkalian metrik itu adalah dengan menggunakan Microsoft Excel ini adalah sama dengan M mod buka kurung. Nah, ini karena kebetulan langsung ada 2 buah kali perkalian metrik, maka diberikan lagi simbol kode atau rumus dari M mod-nya. Kemudian di blok matriks K1, kemudian dikasih koma ini ya, titik koma, di blok lagi untuk matriks T1-nya, kemudian kasih kurung, titik koma, kemudian di blok lagi ke matriks T1 yang ditransposkan. Nah, sebenarnya kan ini sama saja ya, kalau berdasarkan rumus ini kan yang sebenarnya dihitung pertama itu adalah ini nih, matriks K1 dikalikan dengan T1, kemudian hasil dari perkalian 2 buah matriks ini dikalikan lagi dengan matriks T1 yang ditransposkan. Nah, sehingga didapatkan nilai perkalian dari 3 buah metrik itu adalah seperti ini. Ini adalah bentuk persamaannya. Nah, ini untuk yang di batang satu. Nah, berikutnya adalah karena kita tadi ada 3 buah batang ya yang akan kita hitung seperti yang ada di contoh soal tadi. Nah,
Kemudian dari perkalian 3 buah metrik tadi ini menghasilkan matriks dengan ordo 4 kali 4. Jadi ordo 4 kali 4. Nah, kemudian mengapa di sini menjadi matriks ordo 6 kali 6? Nah, kita kembali lagi ke soal di sini tadi. Nah, pada masing-masing titik join akan ada gaya F1, akan ada gaya G1. F1 ini merupakan gaya arah horizontal, G1 ini merupakan gaya arah vertikal pada masing-masing titik joinnya. Begitu juga untuk nilai U1 dan nilai P1-nya. Ini adalah nilai DOF-nya. Pengertian dari nilai DOF nanti silakan dilihat lagi materi yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, jadi masing-masing titik join ini kan ada dua ya. Jika kita, nah di sini ada U1, ada P1, ada U2, P2, U3, dan P3. Nah, sehingga karena kita ada memiliki 3 buah titik join berdasarkan dari nilai DOF tadi, karena satu titik join ini ada 2, nilai U1 dan nilai P1, dikalikan dengan 3, maka matriks yang akan kita hitung ke depannya nanti dalam menghitung gaya dalam itu menjadi matriks 6 kali 6. Nah, untuk sementara yang tidak ada nilainya itu diasumsikan nilainya sama dengan 0. Nah, jadi ini hasil ini merupakan matriks yang ada di sini. Ini sama ya. Ini juga sama. Ini karena sudah dalam bentuk rumus yang dimasukkan ke dalam Microsoft Excel. Nah, jadi ini adalah data matriks kekakuan untuk batang 1. Nah, jadi ini hanya berupa matriks kekakuan dulu ya. Jadi masing-masing batang itu kita harus tentukan dulu, kita hitung dulu matriks kekakuannya berapa, kemudian matriks transformasinya berapa, kemudian matriks T yang ditransposkannya berapa. Nah, kemudian kita coba lanjut ke batang kedua, nah seperti ini, dengan langkah yang juga tentunya sama dengan pada batang satu, tahapan-tahapannya juga sama. Kemudian yang membedakan di sini adalah batang 2 di sini, ukuran penampangnya adalah baja, kita asumsikan ini sebuah baja misalnya ya, 30-20, sehingga luas penampang 30-20 itu adalah 60.000 mm persegi, kan dikalikan saja nih 3, kalau ini satuan jadi milimeter ya, dikonversikan jadi milimeter, 30 cm itu menjadi 300 mili, kemudian 20 cm itu menjadi 200 mili. Nah, sehingga luas penampang, saya copy dulu. Nah, kita akan tahapan berikutnya kita menghitung yang ada di batang 2-nya ini. Nah, persamaannya masih sama, persis sama dengan ada yang di batang 1 tadi. Yang membedakan di sini adalah data-datanya. E-nya masih sama, A atau luas penampang batang 2 ini, sini asumsikan 30-20 ya, dia menjadi 60.000 mm persegi. Kemudian juga panjangnya di sini 3201,56. Ini masih sama karena memang ini segitiga sama kaki ya. Segitiga yang sama kaki, sehingga L untuk yang di batang 2 ini masih sama dengan yang ada di batang 1 tadi. Nah, kemudian untuk sudut, nah kalau yang pertama tadi dia asumsikan misalnya ada alfa ya, namanya di sini dikasih simbol atau kode beta supaya lebih gampang nanti dalam pemisahan masing-masing batang. Nah, di sini sudutnya adalah 321,34. Nah, maksudnya di situ adalah sudut ini nih, dari sini ke titik batang yang ada di 3 di sini. Nah, tadi kan yang di batang 1 sudutnya adalah sebesar 38,66 derajat ya. Nah, bisa dihitung dengan menggunakan rumus seperti ini, atau nanti dipakai di contoh soal itu berupa diasumsikan ya, diasumsikan soalnya seperti apa. Nah, kemudian dengan cara yang sama berdasarkan dari rumus yang ada, tahapannya tetap sama, kita harus tentukan dulu matriks kekakuan elemen truss atau rangka bidangnya dulu nih. Nah, itu tentu ada nilai A dikalikan dengan E dibagikan dengan L. Nah, ini kan tinggal dimasukin nih rumus ke dalam matriks kekakuan yang sudah kita buatkan seperti ini. Nah, ini kan data-data masih mengikat ya. Nah, begitu juga yang ini juga sama, yang membedakan di sini hanya berupa tandanya saja, sama dengan yang di batang 1 tadi, sini menjadi minus, di sini plus, di sini minus perlawanannya. Nah, yang tidak ada nilainya dikasih 0 ya, sesuai dengan persamaan dari matriks kekakuan ini. Nah, yang kedua, matriks yang kedua ini sama dengan di batang 1 tadi.
adalah matriks transformasi berdasarkan dari batang 2 yang ada di sini. Ini berdasarkan dari sudut dari batang 2 ini terhadap titik nolnya tadi, titik 0 derajatnya tadi ya. Dan di sini kan 320,34 untuk sudutnya. Nah, kemudian caranya juga sama, masukin sudutnya berdasarkan dari persamaan matriks transformasi. Ini dikalikan dengan cos alfa. Kalau di sini kan diasumsikan beta ya, jadi hanya melakukan penamaan dari sudutnya saja, bisa di alfa, beta, theta dan lain sebagainya. Artinya cos dikalikan dengan sudutnya, kemudian di sini juga sama, sin dikalikan dengan sudutnya. Ini juga sama, ini minus sin alfa, ini minus dari sudut ini. Nah, begitu juga yang lainnya. Nah, kemudian sama dengan yang di batang 1 tadi, yang berikutnya adalah matriks yang ketiga, matriks transformasi yang ditransposkan, di mana di matriks T2 ini, di sini dikasih kode, kalau di batang 1 dia K1, T1 ya. Nah, di batang 2 dikasih kode K2, T2, dan T2 yang ditransposkan. Supaya lebih gampang nanti dalam memilahnya. Nah, kalau kita lihat di sini, asal dari matriks T2 yang ditransposkan di sini adalah dari matriks T2 ini. Jadi, posisi awal yang di sini berupa pada posisi baris, maka untuk matriks T2 yang ditransposkan dia menjadi kolom. Begitu juga untuk yang baris kedua, ini menjadi kolom kedua, kemudian baris ketiga menjadi kolom ketiga, baris keempat menjadi kolom keempat. Nah, setelah 3 buah matriks ini kita dapatkan, maka dilakukan perkalian matriks. Jadi matriks K kekakuan dikalikan dengan matriks transposmasi, kemudian T2 yang ditransposkan. Nah, bisa dilakukan secara bersamaan, bisa dilakukan dengan 2 tahap, artinya dikalikan dulu dengan 2 buah matriks ini, kemudian baru dikalikan dengan matriks yang terakhir. Nah, ini juga sama, ini menjadi matriks 6 kali 6, matriks ordo 6 kali 6. Nah, di sini posisinya berubah menjadi seperti ini ya. Nah, karena ini berdasarkan dari gambar yang ada tadi. Kalau di batang 1 tadi, nah, sesuai urutan di sini. Jadi supaya lebih gampang penyusunan matriksnya, di sini U1, P1, U2, P2, U3 dan P3. Jadi masukkan posisi ini sesuai dengan posisi yang sudah kita susun tadi. Kita lihat di atasnya, di sininya U1, maka masukkan dia di posisi U1. Nah, kemudian di batang 2 juga sama dengan yang tadi, ada U1, P1, U2, P2, U3 dan P3. Sehingga posisinya menjadi berubah ya, karena di sini nih pedoman kita U2, P2, U3 dan P3. Maka juga tempatkan dia di U2, P2, U3, dan P3. Begitu juga untuk sisi sebelah kanannya juga sama. Jadi yang ini posisinya menjadi sebelah sini. Tempatkan dia di tempat yang sesuai dengan hasil perkalian dari matriknya tadi. Nah, kemudian lanjut ke batang 3. Nah, ini juga sama, yang membedakan tadi adalah sudut kemudian juga panjang batang. Jadi sudut, panjang batang, dan luas penampang pada batangnya itu. Nah, di mana pada batang 3 ini diasumsikan penampangnya dengan ukuran 40-20, itu tinggal dikalikan saja ya, ini dalam bentuk satuan sentimeter, supaya lebih gampang kita asumsikan dia menjadi satuannya, kita seragamkan menjadi milimeter. Ini rumusnya 400 kali 200, kemudian L ini adalah panjang dari batang yang 3 ini. Situ sudah jelas ya, dari titik join 1 ke titik join 3 itu panjangnya adalah 5 meter. Nah, kemudian sudutnya adalah 0, karena memang tadi di sini adalah sudut dari awalnya. Nah, kemudian langkah berikutnya juga tetap sama ya. Kita hitung dulu matriks kekakuannya berdasarkan dari rumus persamaan dari matriks kekakuan elemen truss atau rangka batang. Ini dia bentuk dari matriksnya, ini didapatkan dari hasil luas penampang batang 3, kemudian juga elastis modulitas termasuk juga panjangnya. Nah, kemudian yang kedua adalah matriks transformasi untuk yang di batang 3. Ini adalah nilainya. Nah, inilah cos dari sudutnya 0,
kemudian ini juga sama ya, cos ini adalah minus sin dari sudutnya. Nah, kemudian yang ketiga, ini juga sama dengan yang tadi, matriks transposmasi yang ditransposkan. Baris di sini ganti posisinya menjadi kolom. Baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, begitu selanjutnya. Nah, kemudian begitu juga untuk perkalian matriksnya. Ini juga sama dilakukan perkalian 3 buah matriks tadi, matriks kekakuannya, matriks transposmasi, kemudian matriks matriks T yang ditransposkan, sehingga kita dapatkan 3 buah, kita dapatkan matriks 3 kali 3. Ini juga sama, disusun menjadi matriks 6 kali 6. Pedomannya juga tetap sama, dikasih judul di atasnya di sini, U1, P1, U3, P3. Kemudian di sini juga sama, U1, P1, U3, dan P3. Nah, kemudian disusun menjadi matriks 6 kali 6. Nah, caranya seperti ini tadi. Lihat posisi atasnya dia di U1, lihat di sini U1, sebelah kanannya U1 juga, maka posisinya di bagian sini. Atau yang ini misalnya nih, kita pengen taruh di mana nih, cari posisinya dia di atasnya U3, di sampingnya U3. Nah, di atasnya U3, sampingnya U3, berarti posisinya di bagian sini. Begitu juga untuk yang ini, lihat cara penyusunannya, di sininya U1, di atasnya U1, sebelah kanannya U3. Nah, sebelah atasnya U1, sebelah kanannya U3, maka posisinya di bagian sini. Nah, itu adalah cara untuk penyusunan dari matriks ordo 6 kali 6. Nah, jadi kita sudah dapatkan matriks kekakuan dari 3 buah batangnya ini. Nah, ini untuk menghitung matriks kekakuan saja sudah hampir 40 menit ya kita menghitungnya. Jadi memang saya pun punya Zoom ini memang masih yang terbatas ya. Karena di minggu depan katanya kan sudah ada pertemuan tatap muka ya, cuma saya belum tahu nih perkembangannya seperti apa. Nah, jadi saya rasa saya cukupkan sampai perhitungan matriks kekakuan ini dulu untuk yang pertemuan kali ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan untuk perhitungan matriks ini dulu ya, matriks kekakuan pada masing-masing batangnya. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira penjelasan di sini? Ini saya rekam, nanti saya coba share lagi hasil rekaman ini supaya bisa diulang lagi. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi? Nah, kedepannya akan seperti ini lagi ya. Kita akan susun lagi matriks-matriks yang sudah ada tadi. Nah, barulah di akhirnya itu nanti kita dapatkan gaya dalam pada masing-masing titik join tadi. Nah, sehingga nanti yang kita kan punya gambar tadi seperti ini ya. Nah, kita punya gambar seperti ini, jadi kita akan cari nanti berapa nilai F1, berapa nilai G1, dan selanjutnya juga sama, F3, G3, F2, dan G2. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita di malam hari ini. Jangan lupa diisi absennya. Terima kasih yang sudah hadir kuliah. Saya screenshot untuk absennya. Silakan aktifkan video. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Malam, Pak.